Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hadiansah dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. NIM saya J1A119055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang enzim. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut juga enzimologi. Komponen keseluruhan dari enzim disebut holoenzim. Holoenzim tersusun dari dua komponen. Yang pertama, apoenzim. Apoenzim artinya penyusun enzim yang berasal dari protein. Yang kedua, kofaktor. Kofaktor artinya penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Kofaktor terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, koenzim. Artinya tersusun dari senyawa organik. Yang kedua, gugus prostetik. Yang artinya tersusun dari senyawa anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif itu adalah tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadinya reaksi. Dan bagian yang kedua adalah alosterik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat enzim. Yang pertama, enzim tersusun dengan protein, maka enzim adalah protein. Yang kedua, termolabil, artinya enzim dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, biokatalisator, artinya untuk mempercepat suatu reaksi tanpa menggunakan enzim akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang keempat, spesifik, artinya enzim hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Yang kelima, reversibel atau bekerja secara bolak-balik, karena enzim berfungsi untuk memecah dan menyatukan suatu substrat. Yang keenam, enzim tidak ikut bereaksi karena enzim juga berperan untuk mempercepat suatu reaksi. Yang ketujuh, enzim juga berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Untuk memecahkan suatu substrat, maka enzim memerlukan energi aktivasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suatu enzim yang berdasarkan dengan cara kerjanya. Yang pertama, teori lock and key atau teori gembok dan kunci. Saya akan menjelaskannya. Enzim pada lock and key akan berikatan dengan substrat yang mempunyai bentuk yang sama spesifik dengan sisi aktif dari enzim. Dengan kata lain, hanya substrat yang punya bentuk yang cocok secara spesifik yang bisa berhubungan dengan enzim. Kenapa disebut teori gembok dan kunci? Yang mana enzim diilustrasikan sebagai kunci dan substrat diistilahkan sebagai gembok. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang teori induksi. Pada teori induksi, enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel. Dengan itu, sisi aktif enzim terdapat memiliki titik pengikatan yang sama spesifik. Sehingga hanya substrat yang memiliki titik pengikatan yang spesifik sama yang akan menginduksi sisi aktif dari enzim sehingga pas atau membentuk seperti substrat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang pertama yaitu temperatur. Temperatur yang tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein. Sedangkan pada temperatur rendah akan menghambat reaksi. Pada umumnya, temperatur optimum enzim adalah 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua, perubahan pada pH. Perubahan pada pH sangat berpengaruh pada perubahan asam amino. Kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan oleh enzim berbeda-beda tergantung pada jenis enzimnya. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substratnya. Semakin banyak enzim reaksi, akan semakin cepat dan sebaliknya. Apabila enzim sedikit, maka reaksi yang terjadi juga lambat. Yang keempat, inhibitor enzim. Pada inhibitor enzim dapat menghambat kerja enzim, sehingga kecepatan reaksi akan turun. Ada dua macam inhibitor. Yang pertama yaitu inhibitor kompetitif, atau zat yang menghambat
atau zat penghambat mirip dengan substrat untuk bergabung ke sisi aktif enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif, atau substrat sudah tidak dapat berikatan karena sisi aktif enzim berubah. Dan itu yang terakhir dari faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Sekian dari penjelasan saya tentang enzim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.